Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi, salah satu dosen pengampu mata kuliah manajemen persediaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem Kanban. Sebelum saya masuk ke dalam menjelaskan lebih detail mengenai sistem Kanban ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting ya. Yang pertama itu saya ingin adik-adik ketahui bahwa konsep dasar dalam manajemen operasional itu ada beberapa konsep yang bisa diaplikasikan. Ada yang berdasarkan teori dan ada yang berdasarkan kepada pengalaman praktis yang terbukti mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan. Seperti pada materi yang sebelumnya dalam mata kuliah ini, yang waktu itu saya jelaskan dalam metode Zoom ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Jadi pengajarannya secara interface atau online. Jadi balik ke materi yang sebelumnya, adik-adik sekalian, saya pernah jelaskan masalah strategi kalau nggak salah ya. Ada strategi atau konsep yang disebut dengan just in time ya. Nah, just in time itu pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan persediaan dalam suatu perusahaan ya. Jadi setiap prosesnya diupayakan persediaan itu seminimal mungkin. Nah, kemudian dalam proses perkembangan manajemen operasional selanjutnya, ada konsep yang muncul, sistem Kanban. Ya, ini berdasarkan sejarah ya, Jadi konsep Kanban ini juga berkembang di Jepang ya, Jadi Kanban ini ya, ini merupakan sebuah kartu yang akan memberikan signal kepada proses selanjutnya ya, bahwa barang sudah dikirim dan nantinya kartu ini akan balik lagi ke proses awal atau sebelumnya setelah barang sampai pada proses sesudahnya. Ya, jadi itu gambaran awal. Dan yang kedua adalah bahwa sekali lagi konsep-konsep ini sangat membantu membantu proses manajerial di dalam suatu perusahaan, karena kita tahu semua bahwa suatu perusahaan itu berkompetisi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, best practice yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelumnya boleh jadi diaplikasikan kalau didukung
juga oleh hal atau faktor-faktor yang lain seperti misalnya faktor kultur organisasi perusahaan, teknologi dan seterusnya, maka best practice atau pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perusahaan yang lain itu bisa mungkin memberikan nilai tambah buat perusahaan yang mengaplikasikan konsep-konsep atau best practice yang ada sebelumnya. Jadi itu gambaran awal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke konsep dasar Kanban, ya, sistem Kanban. Kanban ini seperti yang saya kemukakan tadi berasal dari Jepang, ya. Konsep ini berasal dari Jepang. Kemudian spellingnya atau ketika kita ingin mengeja Kanban ini, ya, Anda bisa lihat di slide ada sedikit penekanan, bukan Kanban biasa, ya, jadi Kanban, ya. Maaf kalau spelling saya tidak sesuai juga, karena ini memang diambil dari bahasa Jepang, ya, Jepang, yang berarti kartu, Kanban ini. Nah, fungsinya adalah merupakan pengendali aliran produksi, ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi utama dari kartu Kanban, ya, di dalam proses produksi. Nah, kartunya bentuk Kanban ini juga ada yang berupa sinyal verbal atau intangible intangible, ya, sifatnya, kemudian ada juga yang berbentuk kartu, kemudian ada juga yang berbentuk bendera atau flag, dan masih banyak karakteristik lain yang yang memberikan signal atau memberikan tanda kepada orang untuk menggunakan fasilitas tersebut dan lain sebagainya. Tapi pengertian dasar dari Kanban ini adalah kartu, ya, kartu. Nah, Kanban ini erat kaitannya dengan push and pull, ya. Kalau push and pull ini saya kira kalau adik-adik yang masuk ke konsentrasi manajemen operasional ini sudah sangat familiar, dan materi sebelumnya dalam mata kuliah manajemen persediaan ini pun saya sudah sampaikan hal ini. Tapi pada kesempatan ini saya akan ingatkan kembali masalah push dan pull ini, ya. Push system, adik-adik sekalian, ini merupakan sistem yang mendorong, ya, yang mendorong parts atau suku cadang atau bagian-bagian daripada produk, ya, ke tempat produksi untuk, ya, dirakit untuk dikerjakan hingga menjadi suatu produk akhir dalam jangka waktu tertentu, ya. Jadi ada batasan waktu juga di sini, sehingga efisien dan efektivitas bisa dijaga. Kemudian ada namanya pull system, ya. Pull system adalah kebalikan daripada push system. Kalau push itu umumnya mendorong parts atau spare part atau bahan baku dari satu
unit kerja ke unit kerja yang lain. Tetapi kalau pull system, yaitu komponen atau parts atau suku cadang atau bahan baku dari unit A ke unit pekerjaan A ke unit pekerjaan berikutnya atau B atau C, itu akan ditarik ke tempat produksi sebatas yang diperlukan pada unit kerja tersebut. Jadi tidak mengirimkan sepenuhnya dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain, tetapi akan menyalurkan atau memberikan suku cadang yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap departemen atau setiap proses yang ada dalam proses produksi. Jadi itu dua konsep yang erat kaitannya dengan Kanban ini ya. Makanya push and pull saya ingatkan kembali karena kedua ini berperan ya dalam proses produksi. Nah, ada beberapa contoh kartu Kanban, tapi pada kesempatan ini saya tampilkan hanya satu. Ya, di sini bisa kita lihat ada nama perusahaan, ya. Di sini perusahaan Metafor. Kemudian di sini ada kode khusus, ya. Kode khusus untuk spare part atau bagian atau bahan baku yang dibutuhkan. Ya. Kemudian ada nama dari item itu. Kemudian ada lot size-nya, ya, lot size. Kemudian di sisi kanan pada kartu Kanban ini ada penomorannya. Kemudian ada asalnya, ya, asal daripada lot size yang ada pada kartu ini, yaitu di Hamilton Store, ya. Kemudian ada proses selanjutnya sesudahnya, ini proses awalnya, proceeding proses, dan ada informasi mengenai subsequent proses atau proses selanjutnya, yaitu di Metafor Stock. Jadi setelah dari Hamilton maksudnya akan dikirim ke Metafor Stock atau di perusahaan Metafor, ya, untuk disimpan, ya. Jadi ini kurang lebih gambaran daripada kartu Kanban, ya, yang masih relevan digunakan. Kemudian ada contoh lagi yang bisa saya tampilkan pada kesempatan ini mengenai penerapan Kanban lainnya, ya. Seperti pada gambar kiri, Anda bisa lihat di sini ada spare part, ya. Kemudian ada informasi mengenai jumlah spare part, nama spare part, dan seterusnya untuk digunakan oleh proses sesudahnya. Ya, jadi ini tentunya pengelompokan barang-barang ini atau pengelompokan baut-baut ini tentunya disiapkan oleh proses sebelumnya untuk proses sesudahnya. Jadi kalau proses sesudahnya ingin mengambil, ada informasi di sini yang bisa digunakan, dan tentunya data ini sudah masuk ke inventory, ya. Jadi bagus atau keunggulan daripada proses ini adalah pengelompokan barang bisa lebih dikontrol dengan baik, ya, karena datanya data persediaannya akan disimpan dengan baik atau bisa dikontrol dengan baik. Kemudian kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan, ya, di situ Anda bisa lihat bagaimana penerapan Kanban di kalau tidak salah ini di bandara, ya,
di salah satu bandara di Eropa sepertinya ya. Nah, di situ Anda bisa lihat bagaimana bandara ini menggunakan menggunakan pembatas ya. Itu ada pembatas kuning, ungu dan hijau ya. Nah, kalau ungu dan hijaunya ini sepertinya garisnya itu sama. Tetapi yang di sini yang berbeda yaitu pada garis kuning ya, pada garis kuning. Nah, kalau kedua garis ini sama garisnya, maksudnya lainnya itu sama. Tetapi di garis kuning ini lainnya atau garisnya itu berbeda ya. Nah, kalau kita lihat manajemen daripada atau pengelola daripada bandara ini ingin memberitahu kepada penjemput ya bahwa area batasan mereka dapat menunggu orang atau keluarga yang mau dijemput itu di luar dari batas kuning ini. Jadi tidak bisa atau tidak dibebaskan penjemput itu masuk melewati garis yang sudah diberikan tanda kuning ini. Sedangkan kedua garis ini memberikan signal kepada penumpang yang turun ya di bandara ini untuk mengikuti jalur ini, mendapat mungkin ke arah ya, karena saya belum pernah ke airport ini ya, mungkin garis ini akan menunjukkan ke arah pintu keluar lagi setelah ada pintu yang sepertinya ini pintu setelah mendapatkan pengecekan paspor, visa dan seterusnya ya, atau bea cukai dan seterusnya. Kemudian garis ini kemungkinan sebagai tanda buat penumpang yang sudah turun di airport ini untuk menuju ke area lain yang sudah disediakan, misalnya restoran atau bookstore atau atau mungkin ke perusahaan-perusahaan taksi misalnya dan seterusnya. Jadi inilah bentuk-bentuk penerapan Kanban. Nah, saya kembali lagi ke penjelasan saya yang tadi mengenai push system dan pull system ya, atau sistem dorong dan sistem tarik. Nah, sistem dorong atau push system ini yaitu memindahkan material dan membuat produk dengan cara mendorong material itu sepanjang proses. Nah, aktivitas ini akan berlangsung secara terus-menerus meskipun pusat-pusat kerja itu tidak mengkonsumsi material pada tingkat yang sama dengan material yang didorong dari proses sebelumnya, atau tadi ada proceeding proses. Ya. Nah, apabila kita menggunakan sistem dorong atau push system ini, sekali atau ketika sistem ini dioperasikan, maka akan sangat sulit untuk menghentikan proses karena dinamika dari sistem ini. Ya. Jadi sekali lagi, apabila kita menggunakan sistem push system atau sistem dorong ini, maka ketika dioperasikan, maka sangat sulit untuk menghentikan proses karena adanya dinamika dari sistem ini. Ya. Kemudian tenaga kerja yang terlibat dalam sistem push ini atau sistem dorong ini akan tidak bereaksi secara cepat terhadap perubahan tiba-tiba
dalam permintaan untuk suatu bahan baku ya, atau parts. Nah, seperti itu. Jadi ada plus dan ada minusnya. Nah, plusnya, aktivitas akan berlangsung terus-menerus. Ini mungkin untuk manajer ya pasti akan senang ya kalau berlangsung terus-menerus. Tetapi kekurangan juga ada. Ketika push system ini diterapkan, ketika dioperasikan, maka sistem tersebut umumnya akan sulit dihentikan ya. Karena menumpuknya menumpuknya bahan baku dalam proses ya, seperti itu, dari departemen A ke departemen B dan seterusnya ke departemen C. Nah, ketika dihentikan maka akan berdampak besar ya kepada perusahaan. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa sistem ini sulit dihentikan ya. Kemudian pekerjanya tidak dapat bereaksi cepat jika misalnya tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam proses produksi. Sebaliknya, di sebelah kanan Anda lihat adalah sistem tarik atau pull system ya. Tadi push system, ini adalah yang sebelah kanan, atau sistem lainnya ini adalah sistem tarik atau pull system. Nah, dalam sistem tarik ya, dalam sistem tarik, proses sesudah atau bahasa Inggrisnya subsequent process itu akan meminta atau menarik material dari proses sebelumnya atau preceding process berdasarkan kebutuhan aktual dari proses sesudah atau subsequent process. Maksudnya adalah jika ada suatu proses produksi, misalnya proses A dan proses B ya. Nah, proses B kalau dalam sistem tarik, dia hanya akan meminta ya material atau parts atau spare part misalnya sesuai dengan kebutuhan di prosesnya, di proses B ini kepada A, karena ada urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses produksi. Misalnya harus dari departemen A dulu, baru kemudian ke departemen B. Nah, departemen B ini akan meminta bahan baku dalam proses kepada departemen A sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak akan menumpuk di bagian atau departemen B. Nah, inilah yang membuat konsep Kanban ini sangat baik, karena dia akan memberikan signal ya kepada proses-proses selanjutnya. Nah, jadi dalam sistem tarik ini proses sebelumnya tidak boleh memberi atau mendorong bahan baku atau material kepada proses sesudahnya seperti sistem dorong. Jadi tidak serta-merta semua proses yang telah selesai pada bagian A itu harus dibawa ke bagian produksi B ya kalau dalam sistem tarik. Ya, jadi ada kontrol masing-masing dari setiap bagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aliran proses sebelum dan proses sesudah pada aliran material dalam perusahaan manufacturing. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu proses A ini merupakan proses sebelum proses B dilaksanakan. Kemudian proses B merupakan proses yang harus dilaksanakan sebelum proses C berlangsung. Ya. Nah, jadi predecessor atau proses sebelum dari proses B itu yaitu A, sedangkan B ini merupakan predecessor atau proses dari proses sebelumnya dari proses C. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada Kanban ya.
ada aliran Kanban di sini dari proses sebelum dan proses sesudahnya. Jadi kita perhatikan ya antara proses A dan proses B. Nah, ketika ada aliran material atau item yang berlangsung dari proses A ke proses B, atau pemindahan item dari proses A ke proses B berlangsung, maka juga pada pemindahan itu kartu Kanban bergerak dari proses A ke proses B. Nah, setelah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses B atau di proses B itu tiba, maka perlu mengembalikan kartu Kanban itu ke proses A kembali. Jadi ya, dikembalikan ke proses A kembali untuk dijadikan sebagai signal atau tanda buat proses A, agar proses A bisa melaksanakan proses produksinya kembali sesuai dengan kebutuhan proses B. Begitu juga untuk proses-proses selanjutnya ya. Jadi begitu aliran atau siklus daripada aliran material di suatu proses produksi ya. Nah, selanjutnya pada gambar ini Anda lihat bagaimana proses aliran material dan di mana letak penyusunan jadwalnya dalam konteks sistem dorong atau push system dan sistem tarik atau pull system. Nah, di sebelah kiri kita perhatikan bersama bahwa sistem dorong atau push system ini akan memindahkan barang dari lokasi stok material atau lokasi bahan baku ke pusat-pusat kerja sesuai dengan urutan yang ada hingga menghasilkan produk akhir. Nah, yang menjadi penting di sini untuk diketahui dalam sistem dorong, penyusunan jadwal aliran materialnya ini atau penyusunan jadwal material itu harus dilakukan di lokasi stok material ya, atau di awal proses atau bahasa Inggrisnya initial proses. Kemudian sebaliknya pada sistem tarik ya atau pull system, prosesnya sama dengan proses sistem dorong, tetapi yang membedakan di sini adalah ada aliran yang balik ya ke setiap prosesnya, yaitu kartu Kanban yang berpindah dari proses sesudahnya ke proses sebelumnya sebagai tanda yang saya sebutkan tadi pada gambar sebelumnya, sebagai tanda untuk proses sebelumnya untuk mulai memproduksi sesuai dengan kebutuhan proses sesudahnya. Nah, yang menarik atau perlu diketahui di sini adalah pada sistem tarik, pusat kerja terakhir merupakan tempat penyusunan jadwal perencanaan, pusat penyusunan jadwal material yang dibutuhkan dari sekian proses yang ada. Jadi di situ perbedaan antara sistem dorong dan sistem tarik dalam penyusunan jadwal. Nah, selanjutnya dalam sistem Kanban itu ada beberapa peraturan dasar yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah pemindahan suatu Kanban itu boleh dilakukan hanya apabila lot itu akan digunakan. Jadi ketika suatu proses ya membutuhkan bahan baku, maka Kanban dan parts atau material yang dibutuhkan itu akan diberikan kepada unit kerja yang akan memproses bahan baku tersebut. Jadi tidak langsung mengirimkan ya. Jadi harus ada dulu semacam demand dari satu unit kerja ke unit kerja sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada penarikan parts atau item atau bahan baku tanpa disertai dengan Kanban. Jadi harus ada melekat kartu Kanbannya di situ. Tidak boleh ada pengambilan
atau permintaan suatu spare part atau item tanpa disertai dengan kartu Kanban. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya item yang dikirim atau dikeluarkan harus tepat sama dengan yang spesifikasikan sebenarnya ya. Maaf di sini salah spelling, salah pengetikan. Yang dispesifikasikan oleh Kanban. Jadi quantity dan waktunya harusnya ada disampaikan dalam kartu Kanban tersebut. Tidak boleh kartu Kanban yang mengatakan A 2 misalnya ya, atau 2, kemudian spare partnya hanya ada 1. Jadi tidak boleh terjadi seperti itu. Kemudian peraturan yang keempat adalah suatu Kanban harus selalu dilampirkan atau ditaruh pada produk-produk fisik ya. Jadi Kanban itu harus selalu dilampirkan atau disimpan pada produk-produk fisik. Kemudian yang berikutnya yaitu kelima adalah proses sebelum harus selalu memproduksi parts atau bahan baku atau item dalam kuantitas yang sama dengan yang ditarik oleh proses yang sesudahnya. Jadi kalau misalnya bagian A diminta untuk mengirimkan 30 ke bagian B, maka setelah produk berpindah dari proses A ke proses B sebanyak 30 ini, maka produk A baru akan mulai untuk menghasilkan atau memproduksi atau memproses kembali bahan baku sebanyak sebanyak yang dibutuhkan ya oleh proses selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah parts atau item yang cacat atau bahan baku yang cacat tidak boleh dikirim ke proses sesudahnya. Jadi jika di proses A terdapat bahan baku atau item yang cacat, tidak boleh dipindahkan atau tidak boleh dikirim ke proses selanjutnya, karena ini akan berdampak besar kepada produk akhir. Jadi oleh karena itu hal ini sangat diperhatikan dalam sistem Kanban sebagai aturan ya yang harus dipatuhi oleh tenaga kerja. Itu dilakukan dengan susunan atau urutan tibanya Kanban itu di pusat kerja. Jadi proses pemindahan Kanban ini dari setiap pusat kerja itu dilakukan secara bersusun, secara berurutan ya. Waktunya tiba di pusat kerja. Jadi itu adalah beberapa peraturan dasar dari sistem Kanban yang perlu kita ketahui bersama ya.